Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asal muslimin, saudara-saudaraku rahimani wa rahmukumullah. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini sejenak kita memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja para sahabat dahulu mereka satu dengan yang lainnya mengatakan ta'alau nu'min sa'atan. Ta'alau nu'min sa'atan. Kemarilah untuk kita memperbaharui iman kita sejenak. Maka perlu kiranya pada kesempatan yang berbahagia ini untuk kita merenungkan tentang iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang harus kita yakini, ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala mengatakan, laqitu akthar min alfi rajulin bil amsar minal ulama fama ra'aitu ahlan minhum yakhtalifu fi anna al-imana qawlan wa amalun yazidu wa yanqus. Aku pernah menjumpai lebih dari 1000 para ulama dari seluruh penjuru negeri dunia. Tidak pernah aku melihat mereka berselisih bahwasanya iman itu adalah ucapan dan perbuatan, dan iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan kata para ulama bahwasanya al-iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Maka perlu kiranya di sini kita ingin bersama-sama merenungkan apa saja faktor yang bisa menyebabkan iman itu naik dan menyebabkan iman itu turun. Apa penyebab pasang surut keimanan tersebut? Yang pertama, berkaitan dengan masalah bertambahnya keimanan. Yang merupakan faktor utama orang itu bisa menambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-ilmu syar'i, ilmu agama. Baik yang berkaitan dengan ilmu Al-Quran. Dengan kita mempelajari Al-Quranul Karim, maka akan bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang sebenarnya adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambahlah iman mereka kepada Allah. Dan kepada Allah, Rabb mereka, mereka bertawakal. Allah mengatakan, afala yatadabbarun al-Quran, am ala qulubin akfaluha. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Apakah hati mereka telah terkunci? Kalau kita mau menambah iman kita kepada Allah, kita kembali kepada Al-Quran. Kembali membacanya, kembali mempelajari maknanya, dan mengamalkan isinya. Demikian pula di antara ilmu syar'i yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah belajar tentang tauhid asma wa sifat, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana para ulama mengatakan man kana a'raf billah kana minhu akhwaf. Barang siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, yaitu lewat nama-nama dan sifatnya yang telah tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahihah, maka dia akan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah Allah berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadil ulama." Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dari hamba-hamba kami adalah para ulama. Karena mereka adalah orang yang paling tahu tentang Allah, tahu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau menambah iman kita kepada Allah, di antara caranya belajar tentang tauhid asma wa sifat sesuai dengan metode Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kemudian di antara ilmu syar'i yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita mempelajari sejarah Nabi SAW, sejarah para sahabat Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun." Kisahkanlah kepada mereka kisah-kisah para anbiya, kisah-kisah orang-orang yang saleh, kisah-kisah para sahabat, agar mereka berpikir, agar mereka betul-betul bisa menambahkan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah berfirman, "Walakun fil qisasi hayatun liulil albab." Dan di dalam kisah-kisah tersebut ada ibrah,
ada pelajaran yang berharga bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang berakal. Maka kewajiban kita sekali lagi adalah kita mempelajari sejarah Nabi SAW, sejarah para sahabat Rasulullah SAW. Bagaimana mereka bisa istiqamah di atas al-iman. Bagaimana mereka betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang merupakan hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita mempelajari sejarah mereka, maka akan menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara ilmu yang juga bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang berkaitan dengan keistimewaan-keistimewaan al-Islam. Kalau kita bandingkan bahwasanya Islam adalah agama yang hak, tidak ada agama yang hak selain Islam. Kalau kita perhatikan keutamaan-keutamaan Islam, maka hal itu akan semakin memantapkan iman kita kepada Islam, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, di antara faktor yang bisa menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Merenungkan kekuasaan Allah di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali mengajak kita untuk berpikir, untuk merenungkan tanda-tanda kekuasaannya yang ada di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fil ardi ayatul lil muqinin." Dan di atas muka bumi ini ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Dan dalam diri kalian, tidakkah kalian mau merenungkannya? Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita, itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Sudahkah kita memikirkan? Itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang kewajiban kita bersyukur kepada Allah. Yang kewajiban kita untuk kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat." Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana unta-unta itu diciptakan? Bagaimana kedahsyatan penciptaan Allah terhadap unta-unta tersebut yang memiliki hal-hal yang luar biasa jika dibandingkan dengan binatang-binatang yang lainnya. Demikian pula Allah mengatakan wa ilas sama'i kaifa rufi'at, dan tidakkah mereka memperhatikan bagaimana langit-langit ini Allah tinggikan? Sungguh luar biasa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah mengatakan tidakkah mereka memperhatikan bagaimana gunung itu ditancapkan Allah Subhanahu wa taala, dan tidakkah mereka memperhatikan bagaimana bumi ini dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang berakal sehat. Yang mana setelah itu kewajibannya adalah menghambakan diri kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faktor yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu melaksanakan ibadah. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, kalau kita mengamalkannya, maka itu akan menambah iman kita kepada Allah. Dan setiap larangan Allah, larangan Rasul SAW, jika kita tinggalkan, maka itu akan menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata para ulama tadi, al-iman yazidu bitta'ah. Iman itu bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita renungkan misalnya pada waktu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, yang Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah kepadanya. Puasa, membaca Al-Qur'an, salat tarawih, yang mana hati manusia, iman manusia ketika bulan yang suci itu, yang penuh dengan ibadah kepadanya, itu bertambah. Yang tidak dirasakan pada bulan-bulan yang lainnya. Itu dikarenakan pada waktu orang itu berpuasa, melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, maka bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu 3 faktor bertambahnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar ilmu syar'i, kemudian merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini, kemudian melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan ajaran tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata para ulama bahwasanya iman bisa berkurang dengan 2 faktor. Faktor internal dan faktor eksternal. Faktor dari dalam dan faktor dari luar. Adapun faktor dari dalam orang itu sendiri, yang pertama adalah al-jahal, kebodohan. Bahwasanya kebodohan
itu merupakan sebab turunnya iman, sebab lenyapnya iman dari seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalah." Sesungguhnya Allah menerima taubat orang-orang yang berbuat kekejian, berbuat kemaksiatan karena kebodohannya. Dan para ulama mengatakan, kullu man asallahu fahuwa jahil. Setiap orang yang bermaksiat kepada Allah, dia adalah seorang yang jahil. Jahil mungkin terhadap hukum-hukum Allah, terhadap larangan-larangan Allah, ataupun mungkin jahil terhadap akibat yang ditimbulkan daripada perbuatan maksiat tersebut. Maka seorang hamba harus mengangkat kejahilan dari dirinya dengan dia belajar ilmu agama. Bahkan naudzubillah min dzalik, orang itu akan hilang imannya karena kejahilan terhadap at-tauhid. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel. Ketika Bani Israel meminta kepada Nabi Musa untuk dijadikan berhala-berhala untuk mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ajalal alihat ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Qala innakum qaumun tajhalun. Jadikanlah untuk kami wahai Nabi Musa berhala-berhala sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Maka Nabi Musa mengatakan, innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah orang yang jahil. Kejahilan merupakan musuh bagi manusia itu sendiri. Kejahilan menjadikan orang itu jatuh ke dalam lembah kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan yang semua itu bisa naudzubillah min dzalik menurunkan imannya, bahkan naudzubillah min dzalik membatalkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faktor yang kedua dari faktor-faktor internal yaitu al-ghaflah, lalai dari Allah Subhanahu wa taala, lalai untuk mengingat kampung akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu tentang urusan dunia, namun mereka terhadap akhirat lalai. Allah juga berfirman, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adzanun la yasma'una biha ulaika kal an'am balhum adal ulaika humul ghafilun. Sungguh kami memasukkan kebanyakan dari jin dan manusia ke dalam api neraka jahanam. Mereka memiliki hati namun tidak untuk memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya mata namun tidak untuk melihat kebenaran. Mereka punya telinga namun tidak untuk mendengar kebenaran. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Apa sebabnya? Ulaika humul ghafilun. Karena mereka lalai daripada at-tauhid, lalai daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faktor yang ketiga daripada faktor-faktor intern yang bisa menurunkan iman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba pasti akan menurunkan keimanannya. Sebagaimana ijma' Ahlussunnah mengatakan bahwasanya al-iman yang kusubil maksiyah. Iman itu akan turun, akan mengalami kesurutan dikarenakan perbuatan maksiat. Dan itu yang sering kita merasakannya. Ketika kita berbuat maksiat, iman akan turun sedikit demi sedikit. Dan naudzubillah min dzalik, kalau kita tidak bertobat, tidak kembali kepada agama Allah, akan lenyap iman itu dari diri kita. Naudzubillah min dzalik. Kemudian faktor yang keempat dari faktor intern adalah an-nafsu al-ammaratu bisu. Bahwasanya jiwa manusia itu sudah ada bakat untuk dia berbuat kejelekan. Innan nafsa al-ammaratu bisu. Sesungguhnya jiwa itu menyeru kepada hal yang jelek. Kalau kita tidak menfilternya, kalau kita tidak mencegahnya, kalau kita tidak menimbangnya dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka kita akan jatuh ke dalam penyimpangan, kemaksiatan, dan hal-hal yang bisa menurunkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir di antara faktor yang bisa menurunkan iman seorang hamba yang bisa menurunkan iman hamba yaitu faktor ekstern dari luar. Yang pertama adalah asyaiton, godaan asyaiton. Setan selalu membisikkan agar hamba menyimpang, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah mengatakan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan karena dia adalah musuh yang nyata bagi kalian. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya setan itu menyeru kepada kekejian dan kepada kemungkaran dan agar kalian mengatakan tentang Allah, tentang agama Allah apa yang kalian tidak ketahui. Kemudian yang kedua, di antara faktor ekstern, faktor dari luar orang itu adalah zinatud dunya, gemerlapnya dunia.
gemerlapnya dunia menjadikan orang siloh, menjadikan orang lalai daripada agama Allah Subhanahu wa taala, lalai untuk beribadah kepada Allah, lalai tentang tujuan hidupnya di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan kita agar kita tidak tertipu, agar kita tidak dilalaikan dengan urusan dunia kita. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan tentang dunia, tamak kepada dunia menjadikan kita lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kuburan. Demikian pula Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, janganlah harta dan anak keturunan kalian melalaikan kalian daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, di antara faktor ekstern adalah qurana usu, teman-teman, sahabat-sahabat dekat yang jelek. Berapa banyak manusia yang jatuh ke dalam kesyirikan, berapa banyak manusia yang jatuh ke dalam kebid'ahan, ke dalam kemaksiatan, ke dalam narkoba, atau dalam kriminalitas dikarenakan teman yang jelek. Oleh karena itulah Rasulullah SAW mengatakan, almar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama sahabat dekatnya, teman karibnya. Maka kewajiban seorang hamba, kata Rasulullah SAW, untuk dia memperhatikan, memilah dan menyeleksi siapa teman dekatnya tersebut. Karena kalau tidak, naudzubillah min dzalik, dia akan jatuh ke dalam jurang kenistaan, jurang kemaksiatan, yang dengan itu dia akan jauh dari agama Allah, jauh daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Arab dahulu mengatakan as-sahib sahib, bahwasanya sahabat dekat itu menarik sahabatnya untuk kebaikan atau untuk kejelekan. Maka kewajiban kita betul-betul menyeleksi siapa sahabat kita agar kita bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan iman kita kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala faktor-faktor yang bisa menurunkan iman kita kepadanya, dan semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan di atas al-iman sampai akhir hayat kita nanti. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.